Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali berjumpa dengan kami di channel kami yang hari ini kita akan berbincang, mengupas berbagai hal tentunya di sini, terutama berkaitan dengan BUMDes. Selamat datang mitra BUMDes di channel kami. Kali ini saya hadirkan seseorang yang tentunya akan memberikan pemaparan tentang BUMDes, dan beliau akan berbincang dengan saya, mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan BUMDes, pariwisata, dan potensi yang ada di tempat kita. Untuk itu, tidak berlama-lama, kita akan segera tampilkan seseorang tersebut. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum, Kang Joni. Ya. Waalaikumsalam. Rampes. Enaknya saya panggil Akang saja ya. Baik, silakan. Kang Joni, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa memenuhi undangan kami di sini. Kita akan berbincang tentunya. Saya berharap Kang Joni ini bisa memberikan kontribusi yang lebih baik ya, tentang BUMDes atau hal-hal yang mungkin ada pemikiran yang visioner mungkin ke depan tentang BUMDes ataupun wisata yang ada di kita. Kang Joni, Ya. ada beberapa hal tentunya yang akan saya sampaikan di sini, dan saya yakin Kang Joni juga bisa menjawab ini. Di sini di meja saya sudah tampil, ada di meja saya ini ada namanya Embun Hutan Kuta. Kalau saya analogikan ini pasti ini luar biasa nih, tapi ini bagian Kang Joni lah yang menjelaskan itu. Embun Hutan Kuta. Kita mulai di sini dulu nih. Gitu. Bagaimana paparan tentang Embun Hutan Kuta ini? Baik, Kang Bram. Waduh, pertanyaannya menarik buat saya karena saya dan rekan-rekan akhirnya berkesimpulan membuat BUMDes Desa Kuta itu dengan nama BUMDesnya Embun Hutan Kuta. Jadi Embun Hutan Kuta itu saya dapat ketika kami konservasi terkait potensi wisata yang ada di kawasan Desa Kuta itu, dan kebetulan di salah satu titik yang dimana kita akan membuat desa wisata tersebut, kita menemukan sebuah hutan. Saya sendiri tidak menyangka di desa yang di samping hutannya ternyata punya keindahan yang luar biasa, kontur tanah yang menurut saya sangat luar biasa, cocok untuk dibangun sebuah areal wisata. Tentu desanya itu sendiri gitu loh. Jadi ketika kita konservasi, kita melihat ada sebuah hutan di dekat yang tempat akan kita bangun tempat wisatanya, unit usahanya, itu ada sebuah hutan yang mana kita bersepakat bersama, wah kita namakan BUMDes kita Hutan Kuta. Terus Inspirasinya dari sana. dari sana. Nah, ketika itu kita pagi-pagi sekali dan kita melihat matahari karena waktu itu masih 7:30 atau kurang waktunya gitu. Salah satu teman melihat, yaitu Pak Direktur saya, Pak Ruslan, melihat ini ada embun. Saya bilang, waduh embun. Saya mendengar kata embun itu, saya pikir kata embun baik sekali untuk awalan sebuah nama BUMDes. Embun itu sesuatu yang murni dari alam. Dia berproses semalaman, terus di pagi hari kita akan menemukan cairan alam itu. Jadi sebuah kemurnian, kejernihan. Jadi ya tentu akhirnya kita bersepakat bahwa karena kami semua bersepakat membangun BUMDes ini dengan kejernihan hati, dengan kemurnian, ingin berkontribusi kepada masyarakat. Jadi segera kita beri nama BUMDes kita ini. Adapun terkait dengan hutan itu, hutan adalah isu internasional. Tentu bagaimana kita juga menyampaikan bahwa hutan itu adalah sebuah sumber kehidupan. Jadi bagaimana kita nanti mengajak minimal masyarakat desa bahwa kita hidup berdekatan dengan hutan, kita bisa menjaga hutan, melestarikan hutan. Syukur-syukur kita bisa membangun hutan kembali. Seperti masa kami kecil, anak-anak dulu, kita jalan-jalan ke hutan kita itu penuh dengan hutan. Dan itu sesuatu yang sangat nostalgik ya, yang tidak bisa kita lepas dari pikiran kita, Bung Bram. Jadi saya merasa bahwa
insya Allah BUMDes Hutan Kuta akan mewujudkan bukan hanya sebatas nama saja, tapi kami pun akan membangun sebuah hutan ke depan. Ya, artinya kita akan mewariskan nilai-nilai pemahaman tentang hutan itu kepada anak cucu kita. Seperti itu, Bung Bram. Mantap nih, Kang Joni. Ini tadi sambil Kang Joni memberikan pemaparan seperti itu, ini pikiran saya jalan-jalan nih gitu kan. Ini sebuah konsep yang luar biasa di saat di tengah-tengah situasi yang seperti ini gitu kan. Terjadi pembalakan hutan dan lain sebagainya, muncullah sebuah konsep yang kemudian ini berbicara tentang kearifan gitu ya, pelestarian tentang hutan gitu. Nah, terkait dengan hutan tadi yang ada inspirasi ya, muncul nama embun, hutan kuta. Ada satu hal nih, karena kan kalau saya baca dari 3 unsur kata ini gitu kan. Kuta. Kuta ini tolong dijelaskan nih pemaknaan dari mana sebuah wilayah atau memiliki filosofi lain. Sebetulnya itu nama desa. Oke, tapi saya mencari tahu literatur dari bangsa orang Sunda ya khususnya ya, bahwa kuta ternyata arti daripada benteng. Jadi entah kebetulan atau bagaimana ketika saya dan rekan-rekan mulai melirik bahwa sebuah potensi BUMDes bisa dikembangkan di sebuah desa, yaitu Desa Kuta ini. Desa Kuta memiliki nama Kuta yang secara arti ternyata Kuta itu adalah benteng. Berarti kalau di situ kita akan menjaga kemurnian hutan benteng. Benteng memiliki kemurnian dari sebuah hutan, di sebuah desa. Jadi mudah-mudahan ke depan Desa Kuta menjadi benteng untuk kemurnian hutan. Sehingga bisa bermanfaat kelak untuk anak cucu kita. Begitu, Bung. Ini cukup menarik nih gitu ya. Tadi disampaikan secara lugas kuta ini benteng. Memang dari konotasi kata dari suku Sunda, memang kuta ini memang sebuah benteng atau pertahanan gitu. Nah, yang cukup menarik di saat hutan kita di tempat-tempat lain, dan ini sudah bukan jadi rahasia umum, kita juga perhatikan karena kita juga ikuti arus informasi. Di sini sesuatu yang menarik bagaimana kemudian hutan ini gitu menjadi sebuah benteng pertahanan gitu ya. Apalagi yang bisa diceritakan gitu kan tentang hutan yang akan dilestarikan itu tadi. Kalau pengembangan hutan itu jangka panjang kita, tentu yang sekarang menjadi fokus kami adalah bagaimana caranya saya bersama rekan-rekan tentunya di BUMDes akan membuat sebuah tempat wisata yang insya Allah ke depan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Desa Kuta, bahwa mereka memiliki unit usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Jadi kami memiliki area wisata, kita akan mendevelop area wisata tersebut, ya. Kita akan menjadikan tempat tersebut sebagai lahan di mana masyarakat bisa berkembang, masyarakat bisa memahami bahwa mereka hidup di sebuah daerah yang potensial di sisi wisata, dan mereka juga bisa belajar bagaimana mereka menjaga alamnya, melestarikan alamnya, ya, seperti yang tadi yang pertama saya katakan, bahwa ketika masyarakat memiliki kebanggaan bahwa di wilayahnya ada tempat wisata, kami pun punya rencana bahwa ke depan keberadaan tempat wisata itu akan memiliki influence, pengaruh kepada masyarakat, sehingga masyarakat mulai memahami bagaimana mereka berperan aktif, bagaimana mereka juga menjadi pelaku dari pariwisata tersebut, sehingga impian untuk menjadikan desa wisata itu utuh secara komprehensif betul-betul menjadi unity, menjadi menyatu, bahwa sebuah desa terbangun menjadi sebuah desa wisata yang sesungguhnya. Oke. Mantap. Baik, Kang Joni. Ya, baik. Tentunya ketika ini ingin diwujudkan gitu ya, dan saya yakin ini juga luar biasa menurut saya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain gitu. Kita minum kopi dulu deh. Biar agak santai kita. Oke, terima kasih Kang Bram. Saya dari tadi tuh panggil Bung Bram, Kang Bram, tapi baiknya saya panggil Kang Bram aja ya. Siap, santai. Kebetulan memang saya dari latar belakang budayawan juga. Cuman sekarang budayawan Sunda ya. Tampil. Oke, baik. Terima kasih.
kita beralih konteks nih. Tadi sudah dibahas begitu banyak dengan paparannya gitu. Ketika berbicara tentang pariwisata, ya, terlepas itu di bawah naungan BUMDes gitu ya. Nah, adakah kiat-kiat bagaimana kemudian menumbuhkan gitu kan kesadaran masyarakat ya, tentang sadar wisata itu sendiri? Itu tadi yang saya bilang bahwa kita punya planning membuat sebuah unit usaha berbasis pariwisata. Tentu kami juga mempersiapkan sumber daya manusianya gitu. Jadi beberapa poin yang berkaitan dengan kebutuhan lahan wisata itu ada kebersihan. Itu penting sekali. Bagaimana kita mentransfer nilai-nilai kebersihan kepada masyarakat? Berarti ada hal yang terkait seperti sampah, bagaimana mengelolanya, bagaimana mengembangkan sampah itu menjadi sebuah sumber, bahkan menjadi sumber ekonomi buat masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul memiliki keinginan untuk turut serta, peran serta. Masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sehingga yang pertama sekali, saya tuh mengajak masyarakat bagaimana kita bisa membuat desa kita menjadi bersih, menjadi rapi, hijau, ya, kembali kepada back to nature, ya. Sehingga ketika itu terwujud, ketika kita mulai mengundang demand pengunjung dan kita mempromosikan wilayah atau desa kita itu, tentu kita bisa memperlihatkan sebuah kepedulian masyarakat terhadap wilayahnya yang bersih, yang pengelolaan sampahnya baik, gitu loh ya. Tentu di mana ketika sarana lingkungan itu sudah mulai tertata rapi, tentu masyarakat di situ akan merasa bahwa nampaknya kita masyarakat ini harus berperan aktif juga ternyata. Akan tumbuh tourism awareness, ya, kesadaran terhadap pariwisata itu sendiri. Sehingga harapan kami, ya, yang mengelola BUMDes ini adalah bahwa masyarakat bisa mengambil keuntungan dari potensi pariwisata itu sendiri, ya, khususnya desa wisata. Ya, betul. Ya, beralih nih, ya, ini kayaknya sudah include nih di dalamnya, itu kan. Tapi ketika kita bicara konteks pariwisata, apalagi melibatkan yang begitu masif masyarakat, gitu kan, kesadaran tadi sudah ada, medianya sudah terbangun dengan baik, gitu ya. Ada nggak satu saran misalnya, karena pariwisata ini kan banyak ya, pariwisata dimanapun. Nah, ini ada tantangan khusus di sini gitu, bicara karakter dari pariwisata itu sendiri. Jadi bicara karakter wisata, sebenarnya kita kembali kepada potensi lama yang ada di kawasan Puncak. Kebetulan kita berada di kawasan Puncak. Puncak itu termasuk daerah terpadat dari kunjungan wisatanya di Indonesia bahkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kedekatan kita dengan ibu kota itu menentukan bahwa ada potensi yang sangat luar biasa. Gitu loh. Jadi secara market sebenarnya masyarakat Puncak itu tidak takut dengan demand, tidak takut dengan pasar. Memang membentuk karakter tidaklah mudah, cuman sedikit banyak. Walaupun kami hidup di pinggiran Puncak, ya, tapi kami memiliki panorama, memiliki keindahan, memiliki potensi yang secara alam. Memang tinggal kepada sumber daya manusianya. Tapi saya yakinlah bahwa ada upaya kami, ya, yang selama ini kami lakukan simultan dengan masyarakat langsung, bahwa kami selalu menyampaikan informasi-informasi bahwa kita akan bersama membangun sebuah desa wisata dan Anda adalah bagian di dalamnya dan Anda adalah yang akan mendapatkan keuntungan dari potensi itu. Jadi saya yakin learning by doing, slow but sure, ya. Sambil jalan insya Allah masyarakat akan mulai terbentuk karakternya. Sisi wisata. Keren ini. Ya. Terima kasih Ya, optimis kita ya. Harus. Optimis, semua juga saling mensupport, mendukung gitu ya, kegiatan ini. Baik, Kang Joni. Ya. Ini luar biasa menurut saya ini. Bagi catatan saya ya, mudah-mudahan juga ini menjadi inspiring atau menginspirasi bagi semua pihak, terutama masyarakat yang memang harus sudah mulai tumbuh kesadaran wisatanya. Saya optimis. Saya akan ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini terwujud dengan baik. Ya tentunya saudara, kita dukung apapun aktivitas putra bangsa ini adalah sebagai bentuk kontribusi
anak bangsa terhadap negeri ini. Dimulai dari desa, terus berjenjang hingga memberikan yang terbaik tentunya untuk negeri ini. Bung Joni, saya ucapkan selamat. Ya, selamat. Sama-sama. Semoga Terima terwujud kasih. dengan baik. Terima kasih. Baik, mitra BUMDes, ya, kembali dari obrolan kita yang kita kupas dengan Kang Joni ini, ya, artinya syarat dengan makna. Bagaimana kita menggugah diri, melakukan keterlibatan dalam aktivitas apapun tentunya, apalagi memiliki program yang luar biasa ini, ya, patut kita apresiasi. Dan mitra desa, mari kita wujudkan apa yang menjadi keinginan putra bangsa ini. Saya, Bram, mengucapkan terima kasih sudah singgah di channel ini. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.